Apabila kita melakukan pembelian properti menggunakan fasilitas KPR dari bank, biasanya bank itu menanyakan kepada kita mau di appraisal menggunakan jasa internal atau menggunakan jasa eksternal menggunakan KJPP. Bagusan yang mana? Kita jawab di video kita hari ini. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa sharing tentang properti, tentang saham, tentang bisnis, maupun seputar tentang investasi. Dan hari ini kita akan ngebahas bagusan pakai appraisal internal atau menggunakan jasa KJPP. Let's go. Nah, berikut adalah tanggapan atau pengalaman saya pribadi. Belum tentu benar, jadi silakan menjadi opsional input buat kalian saja. Yang pertama, KJPP eksternal. Nah, ini biasanya itu biayanya berbeda-beda setiap bank. Ya, yang saya pernah lakukan KJPP eksternal itu di 2 bank. Dan yang paling saya sering gunakan yaitu adalah Bank Panin dan juga Bank BCA. Ya, biasanya Bank Panin itu di 1,35 juta rupiah, 1.350.000, dan di Bank BCA adalah 1,5 juta rupiah. Dan saya ingin kasih tahu ke kalian juga, walaupun sama bank, beda cabang, bisa menggunakan rekanan KJPP yang berbeda. Pertanyaannya, KJPP ini apa sih? Nah, kita nyontek di Google ya. KJPP singkatan dari Kantor Jasa Penilai Publik, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. Nah, kita bisa lihat ya, jasa dari KJPP ini tidak hanya properti saja, sebenarnya cukup luas, surat berharga, entitas bisnis, kewajiban perusahaan, aset tak berwujud, dan lain-lain. Nah, karena kita ngomong tadi ya, sama bank, beda cabang aja, rekanan KJPP-nya berbeda. Jadi otomatis nilai daripada appraisal itu bisa berbeda-beda. Apalagi banknya beda. Misalkan kita mau beli properti ini ya, di appraisal sama Bank Panin cabang A, ya penilaiannya 1 miliar. Ya, kita menggunakan Bank BCA, bisa aja penilaiannya 1,2 miliar. Ya, itu tidak ada patokan. Wah, biasanya cenderung Panin lebih tinggi pada BCA, itu tidak ada. Ya, karena saya pernah mengalami hal yang berbeda-beda. Ada yang nilai appraisalnya BCA lebih tinggi, ada yang nilai appraisalnya Panin lebih tinggi, jadi tidak ada patokan siapa yang lebih tinggi. Nah, kelebihan utama dari KJPP itu apa dengan menggunakan jasa daripada appraisal internal bank? Yang pertama, karena mereka udah profesional, yang dicek itu banyak sekali. Ya, yang dicek itu misalkan itu adalah zonasi. Itu di zonasi apa sih? Apa penduduk, apakah bisnis? Berikutnya mereka akan melihat yaitu rencana pembangunan ke depannya. Apakah di sini ada rencana pelebaran jalan atau tidak? Karena itu akan mempengaruhi kita punya nilai appraisal dan nilai pencairan. Apabila ke depannya ada rencana pelebaran jalan dan kebutuhan rumah kita kena GSB, maka biasanya pencairan kita jauh lebih kecil. Bisa aja ya dipotong berapa meter bangunannya, ya kan? Atau bahkan saya pernah kejadian juga bangunan tidak dinilai, cuma dihitung nilai tanahnya doang. Selain daripada itu, nah setiap bank juga punya standarnya masing-masing. Saya mau contoh misalkan, saya pernah appraisal di daerah Trisakti. Kebetulan properti yang saya lihat di Panin sudah lewat. Oke semua, sudah memberikan saya SPKK. Tetapi di Bank BCA, saya membayar appraisal, sudah transfer,
tapi tidak jadi appraisal, ditolak karena kejadiannya adalah waktu itu sertifikatnya itu adalah sertifikat kedua atau sertifikat pengganti. Nah, BCA tidak terima hal seperti ini. Padahal ya properti yang sama tapi beda bank punya kriteria yang berbeda-beda. BTW di KJPP itu biasanya dia tidak hanya menilai rumah kamu saja, tapi dia sekaligus mensurvei daerah sekitar. Tetangga kamu atau ada rumah yang mau dijual di daerah sana, dia bakal nilai, oh pasaran harga di situ berapa sih? Otomatis kalau misalkan tetangga kamu atau daerah sekitar kamu jual harga rumahnya lebih mahal, otomatis penilaian daripada rumah kamu yang kamu ingin beli itu lebih tinggi juga. Tapi ternyata kalau misalkan ya kamu punya rumah itu ternyata interior bagus sekali, ya, tapi kebetulan ya di daerah tersebut ya tetangga kamu pada nilai jualnya tuh pada murah, maka bisa saja ya yang dinilai harga tanahnya itu murah, rendah, tetapi harga bangunannya tidak dinilai tinggi juga. Jangan salah ya, walaupun interior rumah kamu mewah, itu dinilai KJPP tidak seberapa ya. Semewah-mewahnya biasa cuma dinilai 4-5 juta ya. Kalau rumah yang biasa standar sekitar 3-4 juta itu harga pasaran yang pernah saya lakukan nilai daripada appraisal. Lalu keunggulan dari appraisal internal itu apa? Menurut saya cuma satu, itu murah. Ya, dimana saya pernah appraisal pakai Bank Danamon, internal cuma 300.000. Bank OCBC hanya 700.000 saja. Beda banget sama KJPP yang harganya 1,35 sampai 1,5 juta rupiah. Tapi ya, menurut saya kalau ngomong cepet, malah lebih cepatan KJPP daripada appraisal internal. Ya nggak tahu deh pertimbangan seperti apa ya. Kalau mungkin ya mereka sudah profesional kalau KJPP, jadi ya sudah tahulah apa aja yang harus dinilai gitu. Nah, next video saya juga bakal sharing ya hasil daripada penilaian appraisal beberapa properti yang pernah saya lakukan. Itu seperti apa, bagaimana mereka menilainya, nilai bangunan seperti apa, nilai tanah seperti apa yang mereka survei aja. Saya bakal share di video berikutnya. Nah, gimana setelah kalian nonton video ini, dapat insight apa? Kalian lebih suka appraisal internal atau appraisal eksternal menggunakan jasa KJPP? Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka appraisal eksternal menggunakan jasa KJPP. Apabila kalian punya pengalaman serupa yang enak walaupun nggak enak, ya kan bisa tulis di kolom komentar, kita saling sharing, saling berbagi. Dan apabila kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian, support saya dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol like juga. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.